Bermain di kandang sendiri, MU malah kelimpungan hadapi permainan City. Tidak hanya papan skor, tetapi di atas lapangan pun MU benar-benar terintimidasi oleh City. Lalu apa sebenarnya taktik yang digunakan oleh kali ini? Bagaimana juga Pep menjinakkan semua taktik oleh tersebut? Bila kamu ingin tahu jawabannya, tonton terus video ini. MU mempertahankan formasi 3-5-2 yang sukses bungkam Tottenham. Pada formasi ini, Varane harus absen sehingga digantikan Bailey. Sementara di tengah, Pogba tak bisa bermain akibat akumulasi kartu. Di depan, Ronaldo diduetkan dengan Greenwood. City tetap bermain dengan formasi andalan 4-3-3. Laporte harus absen sehingga duet bek tengah diisi oleh Diaz dan Johnston. Di depan, Grealish dicadangkan, posisinya digantikan oleh Foden. Sementara false nine dipercayakan pada Bernardo Silva. Saat bertahan, MU bermain dengan 5 bek. Wan-Bissaka dan Luke Shaw akan berdiri sejajar dengan 3 bek tengah. Dengan formasi ini, Ole berhasil mengunci 2 sayap City yaitu Jesus dan Foden. Misalnya pada gambar ini. Selain itu, dibandingkan melebarkan gelandang ke sayap, Ole justru merapatkan gelandangnya ke tengah. Itu ia lakukan untuk membatasi gelandang City yang pandai bermain umpan-umpan pendek. Misalnya pada gambar ini. Sejenak, taktik tersebut efektif menghambat serangan City, utamanya permainan tiki-taka ala Pep. Para gelandang City tak leluasa memainkan bola di tengah sebab dipersempit gelandang MU. Namun Pep tak habis akal. Ia menyadari ada ruang kosong di kedua sisi lapangan implikasi dari lebih merapatnya gelandang MU ke tengah. Nah, ruang tersebutlah yang dieksploitasi Pep. Pep menginstruksikan gelandang dan beknya bermain lebih melebar mengisi ruang kosong tersebut. Misalnya pada gambar ini, terlihat Cancelo dan De Bruyne memaksimalkan ruang kosong di sisi lapangan. Dari sisi tengah lapangan inilah City selalu memulai serangan. Dan dari sisi tengah ini juga yang membuat City banyak melakukan crossing. Tercatat pada babak pertama, City hasilkan 14 crossing dari total 19 crossing di laga ini. Bandingkan saat City lawan Brighton dan klub Brugge. Di kedua laga itu, City hanya hasilkan 7 crossing. Pilihan taktik Pep ini ternyata manjur. 2 kali crossing yang City lakukan berbuah gol. Gol bunuh diri Bailey dan gol Bernardo Silva berawal dari crossing Cancelo. Mengandalkan gelandang-gelandang mungil di kotak penalti tentu saja bukan pilihan tepat bila bermain crossing. Sebab biasanya crossing dari sayap identik dengan memaksimalkan pemain tinggi di kotak penalti. Tentu saja hal tersebut disadari oleh Pep. Maka ia merevisi taktik crossing timnya pada 2 hal. Pertama, bagaimana bola dikrossingkan. Crossing-crossing City lebih sering didatarkan atau direndahkan secara kencang. Itu dilakukan agar pemainnya tidak berduel dengan kepala tetapi kaki. Contohnya sangat banyak pada laga ini. Contoh paling signifikan pada gol pertama. Crossing rendah dan kencang Cancelo jelas diarahkan pada kaki bukan kepala. Dan Bailey salah mengantisipasinya sehingga terjadi gol. Kedua, kemana crossing tersebut diberikan? Crossing-crossing City tidak pernah diberikan ke tengah kotak penalti, tetapi selalu ke sisi kotak penalti. Itu dilakukan agar duel tidak terjadi dengan bek tengah lawan yang memang unggul duel udara. Memberikan bola ke sisi kotak penalti membuat duel yang terjadi antara penyerang dan wingback lawan. Dengan cara ini, peluang menang duel lebih mungkin. Misalnya pada cuplikan ini, dibandingkan mengumpankan bola ke tengah kotak penalti, Walker lebih memilih mengirimkan bola ke sisi, di antara ruang jaga Bailey dan juga Wan-Bissaka.
Di sepanjang babak pertama, Ole menyadari begitu leluasanya Pep mengeksploitasi sisi lapangan. Maka di awal babak kedua, Ole merespon dengan melakukan perubahan formasi. Ia mengubah formasi dari 3-5-2 menjadi 4-2-3-1. Formasi ini saat bertahan akan menjadi 4-4-2, misalnya pada gambar ini. Dengan taktik ini, Ole berhasil menutup ruang kosong di sisi tengah lapangan. Dampaknya pun begitu terasa bagi Pep. Crossing City menurun drastis di babak kedua. Dari semula 14 kali di babak pertama, kini hanya 5 kali. Itu terjadi sebab ruang kosong yang biasanya digunakan Cancelo dan Walker kini ditutup oleh Greenwood dan Sancho. Namun pilihan taktik ini menutup satu kelemahan membuka kelemahan lain. Foden dan Jesus yang awalnya terkunci oleh formasi 5 back kini lebih leluasa bergerak. Alhasil crossing-crossing berbahaya City memang tiada, tetapi pertahanan MU jadi lebih mudah terbuka. Misalnya pada cuplikan ini, pergerakan Foden mampu menarik Wan-Bissaka ke tengah, membuka ruang untuk Gundogan. Perubahan taktik Ole di awal babak kedua hanya berdampak 15 menit atau dari menit 45 sampai 60. Di rentang waktu itu, MU mampu mengimbangi City dengan kuasai bola sebanyak 50% dan hasilkan satu tendangan ke gawang. Selebihnya dari menit 60 sampai 90, City kembali kuasai pertandingan, bahkan lebih dominan dibandingkan babak pertama. Mereka kuasai bola sampai 76% berbanding 24% milik MU. Dari sisi peluang yang MU hasilkan pun, Ederson lebih bersantai di babak kedua. Intinya, MU malah bermain lebih jelek di babak kedua. Oke sobat semua, dapat disimpulkan bahwa perubahan taktik Ole di awal babak kedua tak mengubah apapun di atas lapangan. Sebaliknya, justru City yang berhasil beradaptasi dengan perubahan taktik MU dan tetap dominan di babak kedua. Oh iya, sebelum pamit, jangan lupa untuk subscribe dan tonton juga video analisis lainnya. Sampai jumpa lagi. Goodbye.